Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran IPS. Nah, walaupun kita masih belajar dari rumah, tetapi kita harus berdoa sebelum belajar. Karena kita menganut ajaran agama yang berbeda-beda, maka saya mengajak kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di kehidupan kita sehari-hari, yang kita temui bukan saja agama yang berbeda, tapi juga budaya, suku, dan pekerjaan kita berbeda-beda. Meskipun bangsa kita memiliki perbedaan, namun bangsa Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, bangsa Indonesia harus tetap bersatu, saling toleransi, saling menghormati agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Keanekaragaman masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersifat plural. Apa itu plural? Yuk kita simak materi pelajaran hari ini tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran yaitu 1. Memahami pluralitas masyarakat Indonesia. 2. Memberikan contoh pluralitas masyarakat Indonesia. 3. Mengidentifikasi peran dan fungsi keragaman budaya. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami pluralitas masyarakat Indonesia. Pengertian pluralitas. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yaitu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Sebagai bangsa yang majemuk, kita harus benar-benar memahami makna suku bangsa, agama, budaya, dan pekerjaan dalam suatu masyarakat agar tetap sadar bahwa kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Pluralisme Indonesia dipahami sebagai sebuah konsep kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur keberagaman. Misalnya, masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas berbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras yang memiliki aneka macam budaya atau adat istiadat. Berikut ini kita memberikan contoh pluralitas masyarakat Indonesia. Contoh pluralitas masyarakat Indonesia, yang pertama perbedaan agama, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan suku bangsa, dan yang keempat perbedaan pekerjaan. Kita bahas satu persatu contoh pluralitas masyarakat Indonesia. 1. Perbedaan agama. Pluralisme agama adalah suatu keragaman agama yang terkumpul dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam pluralisme agama,
Setiap pemeluk dituntut untuk mengakui dan menghargai pemeluk agama lain. Sikap mau memahami dan menghormati perbedaan tersebut memunculkan persatuan yang kuat dalam masyarakat. Pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Tentu kalian menemukan banyak perbedaan. Hal ini wajar karena setiap agama memiliki cara persembahyang yang berbeda. Kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan ibadah agama selain yang kalian anut. Hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Kita lanjut yang kedua, yaitu perbedaan budaya. Kalian hampir setiap hari mendengar istilah budaya atau kebudayaan. Menurut Kuncharaningrat dalam bukunya menjelaskan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara melihat hasil-hasil budaya? Kalian perlu memahami wujud kebudayaan. Ada 3 wujud atau hasil budaya manusia menurut sosiolog J.J. Hunigman, yaitu 1. Gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Tulisan berupa pemikiran manusia berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya manusia, karya penulis, warga masyarakat di waktu tertentu. 2. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas dalam wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi atau mengadakan kontak serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Nah, yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Slide berikut ini adalah contoh suku bangsa di Indonesia.
Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, namun kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Contoh yang keempat yaitu perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jenis pekerjaan ada dua, sektor formal dan sektor non-formal. Sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contoh, para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru. Sektor non-formal adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Contoh, pedagang bakso keliling. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan nelayan sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru, tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, nelayan, polisi dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga saling membutuhkan. Sekarang kita lanjut tujuan pembelajaran ketiga, mengidentifikasi peran dan fungsi keragaman budaya. Tarian merupakan salah satu keragaman budaya bangsa Indonesia. Ada banyak keragaman budaya selain kesenian, pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, seni pertunjukan, dan upacara adat. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Pemikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Keragaman budaya Indonesia mempunyai peran dan fungsi dalam pembangunan nasional. Nah, peran dan fungsi keragaman budaya antara lain: 1. Sebagai daya tarik bangsa asing. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Tertanamnya sikap toleransi. 4. Saling melengkapi hasil budaya. 5. Mendorong inovasi kebudayaan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang pluralitas masyarakat Indonesia? Jadi, sebagai masyarakat majemuk, kita harus saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukan akar permasalahan, tetapi perbedaan adalah anugerah. Demikian materi pelajaran kita hari ini dan selamat belajar.